Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Rosa dengan NIM A1S1191102 kelas R003 semester 4 dengan dosen pengampu Pak Akmal Sukja dan Pak Afan Yusra dalam mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling. Baiklah, di sini saya akan mereview materi perkuliahan dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Yang pertama itu ada pengertian kelompok. Menurut Homans 1950 mengatakan bahwa kelompok merupakan sejumlah individu yang berkomunikasi satu dengan yang lainnya dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga hal tersebut memberikan kesempatan bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara langsung. Jenis-jenis kelompok. Salah satu cara yang paling umum dalam mengklasifikasikan jenis kelompok dalam sebuah organisasi adalah dengan membaginya menjadi dua jenis, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang sengaja dibentuk atau ditunjuk oleh organisasi untuk melakukan tugas tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi. Kelompok ini umumnya memiliki aturan dan pembagian tugas yang jelas. Kelompok formal dibagi menjadi dua, yaitu kelompok komando, yaitu kelompok formal yang terdiri dari individu-individu dalam organisasi dengan garis komando jelas seperti bawahannya yang harus melapor ke atasan. Kelompok komando ini biasanya ditentukan dalam bagan organisasi. Yang kedua ada kelompok tugas, yaitu kelompok formal yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Selanjutnya ada kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang dibentuk oleh anggota organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama. Kelompok informal ini umumnya tidak terstruktur secara formal dan tidak ditetapkan secara resmi oleh organisasi. Kelompok informal ini dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang dibentuk oleh individu-individu tertentu dalam organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. Selanjutnya, kelompok persahabatan, yaitu kelompok yang terbentuk karena adanya persamaan karakteristik seperti kesamaan hobi, kesamaan pandangan politik, kesamaan kepercayaan, ataupun kesamaan etnis. Selanjutnya ada bimbingan kelompok. Pengertian bimbingan kelompok. Menurut Prayitno, dia mengemukakan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain sebagainya. Apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk peserta lainnya. Selanjutnya ada tujuan bimbingan kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk melatih individu bersikap terbuka, mampu berbicara di hadapan orang banyak, melatih siswa agar dapat mengambil sikap, bertanggung jawab, mengambil keputusan, dan juga siswa mampu mengembangkan perasaan, pikiran, serta memunculkan tingkah laku yang baik. Selanjutnya ada standar operasional bimbingan dan konseling. Prayitno dan Agni dan Amti pada tahun 2004 menjelaskan bahwa standar operasional bimbingan kelompok meliputi perencanaan, pelaksanaan, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Penjelasan dari keenam tersebut sebagai berikut. 1. Perencanaan. Perencanaan kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi topik yang dibahas dalam bimbingan kelompok, membentuk kelompok, menyusun jadwal kegiatan, menetapkan prosedur layanan, menetapkan fasilitas layanan, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan bimbingan kelompok yang dilakukan guru bimbingan dan konseling adalah mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok, mengorganisasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok, menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok, meliputi tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Yang ketiga ada evaluasi bimbingan kelompok. Menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, mengoptimalisasikan instrumen evaluasi, dan
mengolah hasil aplikasi instrumen. Yang keempat ada analisis hasil evaluasi, yaitu menetapkan norma dan standar analisis, melakukan analisis, dan menafsirkan hasil analisis. Yang kelima ada tindak lanjut, menetapkan jenis dan arah tindak lanjut, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait dan melaksanakan tindak lanjut. Yang keenam ada laporan, yaitu untuk menyusun laporan bimbingan kelompok, menyampaikan laporan kepada pihak terkait, dan mendokumentasikan laporan. Selanjutnya ada asas bimbingan kelompok. Berdasarkan pendapat di atas, asas bimbingan kelompok meliputi asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Keempat asas tersebut harus ada dalam proses bimbingan kelompok agar dalam proses bimbingan kelompok dapat berjalan dengan baik dan berjalan secara maksimal. Konseling kelompok. Di dalam konseling kelompok ini ada pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok adalah upaya bantuan kepada individu dalam suasana kelompok dengan jumlah anggota 4-8 anggota atau konseli untuk mendiskusikan atau memecahkan masalah. Pelaksanaannya dalam suatu tempat tertentu dengan seorang pembimbing atau lebih untuk membantu mengarahkan agar konseli dapat memperoleh kemudahan dalam rangka memecahkan permasalahan. Selanjutnya ada tujuan konseling kelompok. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, tujuan dilaksanakannya konseling kelompok adalah untuk memberikan kepada individu berupa pengalaman kelompok yang membantu individu untuk belajar, membantu individu membangun hubungan yang positif, meningkatkan kepercayaan diri, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan dapat menyelesaikan masalah pribadi melalui suasana kelompok. Tahapan dan teknik kelompok. Menurut Gibson dan Mitchell tahun 2011 mengemukakan ada 5 tahapan, yaitu yang pertama tahap pembentukan kelompok, yang tahap kedua itu identifikasi peran dan tujuan kelompok, tahap ketiga produktivitas, tahap keempat realisasi, dan tahap kelima penutupan yang dikemukakan secara singkat. Selanjutnya ada teknik konseling kelompok. Yang pertama ada relaksasi. Relaksasi merupakan salah satu strategi konseling yang dapat digunakan untuk mengurangi dan mengatasi stres dan ketergantungan emosi. Relaksasi salah satu teknik dalam terapi perilaku. Yang selanjutnya ada kontrak perilaku yang bisa disederhanakan bahwa kontrak perilaku merupakan kesepakatan antara 2 orang atau lebih, di mana semua pihak yang bersepakatan terlibat pada sebuah perilaku yang menjadi target. Dalam sebuah kontrak perilaku akan membutuhkan sebuah pengadministrasian sebagai konsekuensi positif atau negatif yang kontingen dengan terjadinya atau tidak terjadinya perilaku. Selanjutnya ada latihan asertif, yaitu merupakan teknik untuk melatih keberanian konseli dalam mengekspresikan tingkah laku tertentu yang diharapkan melalui bermain peran, latihan, atau meniru model-model sosial. Cara yang digunakan adalah dengan permainan peran dengan bimbingan konselor. Selanjutnya ada modeling. Modeling merupakan salah satu teknik konseling di mana seseorang belajar membuat dan menerapkan perilaku baru melalui proses pengamatan, mengobservasi, menggeneralisir perilaku orang lain, di mana dalam modeling ini juga melibatkan proses kognitif dan kreatif, bukan semata-mata meniru atau imitasi saja. Evaluasi layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Pengertian evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi secara terencana untuk menentukan derajat, kualitas, kemajuan kegiatan bimbingan dengan mengacu pada kriteria yang telah ditentukan dan digunakan untuk mengambil keputusan.
Evaluasi layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok adalah proses mengumpulkan informasi secara terencana untuk menentukan derajat kualitas keberhasilan layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Prinsip evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian. Evaluasi didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sahih, yang berarti evaluasi didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua itu ada objektif, berarti evaluasi didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang ketiga ada adil, berarti evaluasi tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Yang keempat ada terpadu, yaitu evaluasi merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima terbuka, yaitu prosedur evaluasi, kriteria evaluasi, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, berarti evaluasi mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh ada sistematis, berarti evaluasi dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria, yaitu berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kesembilan itu ada accountable, yaitu evaluasi dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Kriteria evaluasi program BK. Terdapat dua evaluasi yang umum dilaksanakan pada layanan konseling program BK di sekolah, yaitu evaluasi proses kegiatan layanan konseling. Evaluasi proses adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil penilaian proses selama kegiatan pelaksanaan bimbingan dan konseling berlangsung. Fokus penilaian adalah keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan kegiatan BK. Dalam evaluasi ini, guru BK atau konselor juga membandingkan keberhasilan program dengan standar-standar program yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua ada evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan konseling. Dalam hal ini, Prayitno mengatakan bahwa penilaian hasil layanan ditujukan pada perolehan peserta didik yang menjalani pelayanan BK. Fokus penilaian dapat diarahkan pada berkembangnya, yaitu A. Pemahaman baru yang diperoleh melalui layanan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas. Yang B. Perasaan positif sebagai dampak dari proses dan materi yang dibawakan melalui layanan. Yang C. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa pasca layanan dalam rangka mewujudkan upaya pengentasan masalah yang dialaminya. Tindak lanjut hasil evaluasi bimbingan kelompok dan konseling kelompok. A. Pengertian tindak lanjut. Istilah tindak lanjut evaluasi program BK dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tindak lanjut sebagai bagian utuh dari pelaksanaan layanan BK dan tindak lanjut sebagai tahap akhir dari kegiatan evaluasi. Selanjutnya ada tujuan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut dilakukan berdasarkan temuan yang diperoleh dalam evaluasi program BK. Tindak lanjut tersebut dipergunakan oleh guru BK atau konselor untuk tujuan 1. Memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau efektivitas program. Selanjutnya ada langkah-langkah tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini, yaitu 1. Menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan.
Perbaikan dan peningkatan sangat bergantung pada hasil evaluasi. Aspek-aspek yang dimaksud dapat mencakup perbaikan atau pengembangan terhadap standar perkembangan peserta didik, perbaikan atau pengembangan layanan yang diberikan, dan perbaikan atau pengembangan isi materi dari layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, itu untuk menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan dan konseling tertentu dalam rangka perbaikan dan pengembangan. Yang ketiga, ada melaksanakan kegiatan tindak lanjut sesuai dengan aspek-aspek yang akan diperbaiki atau dikembangkan dan alokasi waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada laporan pelaksanaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Pengertiannya, pelaporan merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Isi dalam laporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Pelaporan pada hakikatnya merupakan kegiatan menyusun dan mendeskripsikan seluruh hasil yang telah dicapai dalam evaluasi, proses maupun hasil. Tujuan yang diharapkan dari pelaporan pelaksanaan program BK ini secara umum adalah 1. Memberikan informasi perkembangan kemajuan, dinamika permasalahan, dan keunggulan serta pencapaian akhir program BK kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan. Yang kedua, menyediakan mekanisme umpan balik bagi pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap program BK dalam rangka modifikasi dan pengembangan. Yang ketiga, memberikan jaminan akuntabilitas kepada publik bahwa program BK yang telah dilaksanakan dan dievaluasi telah memenuhi prinsip program yang efektif, efisien, dan berkualitas. Selanjutnya ada langkah-langkah pelaporan. Langkah-langkah penyusunan laporan pelaksanaan program BK dibagi dalam 3 tahap, yaitu 1. Persiapan. Pada tahap persiapan ini, guru BK atau konselor menetapkan informasi yang akan dilaporkan, alasan penyusunan laporan, dan waktu pelaporan. Yang kedua, itu pengumpulan dan penyajian data. Data yang dikumpulkan dan disajikan adalah data dan informasi mengenai keterlaksanaan dan ketercapaian tujuan program bimbingan dan konseling. Data yang dikumpulkan dan disajikan adalah data yang diperoleh dari hasil evaluasi. Yang ketiga itu ada penulisan laporan. Laporan bimbingan dan konseling harus mengacu pada sistematika sehingga laporan tersaji secara runtut dan mudah dipahami. Setidak-tidaknya sistematika laporan itu dibagi menjadi 3 bab besar, yaitu pendahuluan, pelaksanaan, dan penutup. Baiklah, sekian dari hasil review materi dari awal pertemuan dan sampai akhir pertemuan pada mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.